Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa kumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan membahas satu tema dari penggalan sirah nabawiyah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin sosial dan juga politik. Ada beberapa pembahasan nantinya yang menjurus kepada tema yang kita akan bahas tentang kebijakan-kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin dalam masalah sosial politik. Pertama, karena kita bicara periode Madinah ya. Kalau periode Mekah memang belum ada keinginan untuk membuat sebuah negara. Karena memang kondisinya juga masih lemah gitu ya. Jadi yang kita kisahkan di malam hari ini semua bicara tentang periode Madinah. Pertama, kita akan bicara tentang mempersaudarakan Nabi SAW antara Muhajirin dan Ansar. Kemudian yang kedua bicara tentang konstitusi yang dibangun di kota Madinah. Kemudian juga kesetaraan bagi semua warga negara yang ada di kota Madinah, baik kaum muslimin, orang-orang Yahudi ataupun orang musyrik yang tinggal di kota Madinah. Kemudian persoalan pendidikan. Kemudian juga perjanjian Hudaybiyah, kemudian juga yang berkaitan dengan utusan-utusan diplomatik, di antaranya juga kebijakan seputar diplomatik seperti dalam hal muamalah melarang riba, gharar, ihtikar, tadlis dan yang lainnya, kemudian juga membayar dengan sistem upah, dan yang terakhir mengatur kebijakan keuangan negara, bagaimana Nabi SAW mengatur itu semuanya. Tentu ini pembahasan yang cukup panjang ya poin-poinnya, karena bicara tentang sosial politik masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita rinci satu persatu. Kita tahu bahwa hijrahnya Nabi SAW adalah perjalanan mengubah sejarah dunia. Hijrah itu mengubah sejarah perjalanan dunia. Makanya kemudian di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, hijrah Nabi dijadikan penanggalan dalam Islam. Walaupun banyak para sahabat ketika itu menyarankan bagaimana kalau diambil dari lahirnya Nabi, dari diutusnya Nabi, dari peristiwa-peristiwa peperangan Nabi, sampai akhirnya kemudian Utsman ibn Affan dan beberapa para sahabat Nabi yang lainnya menyarankan untuk diambil dari hijrahnya Nabi SAW, dan semua sepakat. Karena salah satu alasan besarnya adalah hijrah Nabi mengubah sejarah. Bukan hanya sejarah Arab, tetapi sejarah dunia. Karena dari Madinah inilah kemudian tersebar Islam ke seantero dunia. Baik. Yang pertama, Nabi SAW tentu selaku pemimpin, dan dia juga seorang Nabi dan Rasul. Tentu ketika menjadi pemimpin bukan instan, tidak. Karena sebelumnya juga di kota Mekah sudah banyak dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan.
bahkan dari semenjak remaja, mulai dari menjadi penggembala kambing yang diistilahkan para ulama min ra'il ghanami ila riayatil umam. Dari memimpin kambing-kambing dipersiapkan untuk memimpin umat. Jadi memang sudah digembleng sejak kecil untuk menjadi pemimpin, bukan instan gitu ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, maka amalan yang pertama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah binaul masajid, membangun masjid dulu. Karena ini untuk mempersatukan umat. Umat ini tidak bisa dipersatukan kecuali hatinya bersatu. Makanya mempersatukan hati-hati kaum muslimin hanya bisa dalam masjid. Karena masjid itu pintu masuk antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab itulah keberuntungan kita diraih. Karena panggilan salat sendiri adalah hayya 'alal falah. Mari kita beruntung, mari kita menang gitu ya. Jadi kemenangan itu ada di masjid. Kalau mencari kemenangan di luar masjid enggak akan dapat. Makanya ada seorang jenderal Israel mengatakan kalau seandainya sholat subuh kaum muslimin sebanyak sholat Jumat, niscaya mereka bisa mengalahkan kami. Kalau seandainya sholat subuh itu sebanyak sholat Jumat jamaahnya, tentu mereka kaum muslimin akan mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Artinya kekuatan itu ada di masjid. Itulah yang kemudian dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar. Ikhah bainal muhajirin wal ansar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan summa akha bainal muhajirin wal ansar fi dari Anas bin Malik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang muhajirin dan ansar pertama kali untuk dipersaudarakan adalah di rumahnya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dan ketika itu jumlahnya tis'ina rajulan. 90 orang, separuh dari muhajirin, separuh dari ansar gitu ya. Dan Nabi SAW sengaja mengikat antara muhajirin dan ansar untuk membuat sebuah kekuatan. Kalau sudah bersaudarakan otomatis akan kuat gitu ya, daripada bercerai-berai, makanya disaudarakan. Bahkan persaudaraan itu sampai ke tingkat mewarisi. Jadi kalau ada orang ansar meninggal, hartanya diwarisi orang muhajirin ataupun sebaliknya. Tapi kemudian soal mewarisi ini dihapus syariatnya setelah perang Badar. Bahwa yang berhak mewarisi itu hanya ada yang ada hubungan darah saja. Ya, sehingga akhirnya terhapus. Tetapi persoalan-persoalan yang lain untuk menolong dan yang lainnya tetap berlaku. Makanya orang-orang Ansor ini orang yang paling taat dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor, apa kata orang Ansor? Kata orang Ansor, iqsim bainana wa baina ikhwanina. Dalam riwayat Bukhari, Rasul terserah engkau. Apabila kurma-kurma kami panen, kaulah yang bagi katanya. Gak usah kami yang bagi, kau aja yang bagi. Kami berapa, Muhajirin berapa katanya. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan kepada orang-orang Ansor, la, tidak. Ya, tidak demikian. Tetapi takfunanal mu'anata wa nusyrikukum fi thamrati faqalu sami'na wa ata'na. Akhirnya kemudian cukuplah engkau, kalian maksudnya orang-orang Ansor, memberikan kebutuhan sekedarnya kepada orang-orang Muhajirin, tidak mesti harus dibagi dua gitu ya. Sekedarnya kasihlah orang-orang Muhajirin berapa, dan orang-orang Muhajirin akan dilibatkan di kebun-kebun kalian. Artinya ikut bekerja juga gitu, bukan hanya mendapatkan hasilnya saja. Makanya kemudian orang-orang Ansor mengatakan sami'na wa ata'na. Baik kami dengar dan kami taat. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW ingin menggalang kekuatan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dengan cara mempersaudarakan mereka. Dan ini salah satu bentuk politik Rasul, supaya jangan kaum muslimin itu bercerai-berai dan tergalang kekuatan besar sehingga minimalnya punya izzah di hadapan orang-orang kafir. Kita maklum bahwa dari 90 orang itu diantaranya Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah ibn Zaid al-Ansari, kemudian Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah,
dipersaudarakan dengan Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Ansar. Kemudian juga Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban ibn Malik. Kemudian Utsman ibn Affan dipersaudarakan dengan Aus ibn Thabit. Kemudian juga Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi. Kemudian juga Talhah ibn Ubaidillah dipersaudarakan dengan Ka'ab ibn Malik. Kemudian Sa'id ibn Zaid dipersaudarakan dengan Ubay ibn Ka'ab, dan begitu seterusnya. Ya, termasuk juga bukan hanya antara Muhajirin dan Ansar saja. Sesama Muhajirin pun dipersaudarakan oleh Nabi. Ya, seperti Ali radhiyallahu an diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saudaranya, padahal dia anak angkatnya gitu ya. Jadi memang betul-betul Rasul itu ingin mengikat, bukan hanya sekedar hubungan secara akidah Islamiyah dan keimanan saja, tetapi juga sampai kepada tingkat muamalah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian juga ketika itu kan setelah terbangun masjid, kemudian terjadinya persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, Nabi SAW ingin mengikat lagi dengan disyariatkannya adzan, ya, supaya kaum muslimin itu makin menyatu lagi di masjid. Karena ketika itu kaum muslimin sebelum ada syariat adzan itu, mereka kan mengira-ngira waktu itu. Ini sudah waktu zuhur nih. Ini sudah waktu asar nih. Ini sudah waktu maghrib. Karena belum ada panggilan masalahnya. Sehingga kemudian sebagian para sahabat kemudian mereka berkumpul sesama mereka, saling memberikan ide. Bagaimana kalau kita membuat jaros semacam lonceng gitu ya. Seperti orang-orang Nasrani kan punya lonceng. Kita buat aja kayak lonceng. Jadi waktu sholat datang tinggal ditabuh kan gitu ya. Kemudian yang lain mengatakan, bagaimana kalau trompet saja seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Kalau datang waktu sholat tinggal ditiup saja. Yang lain mengatakan bagaimana kalau kita kibarkan bendera. Yang lainnya mengatakan bagaimana kalau kita nyalakan api di atas bukit. Sampailah kemudian perkara-perkara ini kepada Nabi. Tapi Nabi SAW tidak merespon keinginan para sahabat. Kenapa? Nabi SAW tidak hendak menyerupai dengan orang kafir. Ya, sebab kalau umpamanya Nabi memilih trompet maka serupa dengan Yahudi. Kalau memilih lonceng serupa dengan Nasrani. Kalau memilih api serupa dengan Majusi. Makanya Rasul tidak merespon. Sampai pada suatu hari ada seorang sahabat Ansar namanya Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an. Dia bermimpi. Ya. Dalam mimpinya kemudian dia berjumpa dengan malaikat dan di tangannya sedang memegang lonceng. Jadi malaikat ini mengatakan, apa yang kau bawa? Wahai Abdullah ibn Zaid. Kata Abdullah ibn Zaid, saya bawa lonceng. Kata malaikat ini untuk apa? Untuk memanggil orang sholat. Maka malaikat mengatakan, maukah ku ajarkan kepadamu sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan yang ada di tanganmu itu? Disinilah kemudian malaikat mengajarkan lafaz adzan dan qomat. Lafaz adzan dan qomat, di mana adzan lafaznya diulang 2 kali, di mana qomat lafaznya cuma 1 kali kan. Kalau adzan kan 2 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi qomat kan 1 kali. Apa masalahnya? Kenapa adzan 2 kali? Kenapa qomat 1 kali? Kenapa tidak disamakan saja? Ya. Karena di saat itu kita tahu bahwa suara terbatas. Nggak kayak sekarang ada toa gitu ya. Satu kencang kemana-mana kan. Kalau orang dulu kan azan naik ke atas menara. Kenapa diulang? Ya tadi karena memanggil orang masalahnya. Takut umpamanya nggak dengar, makanya diulang. Ya. Tapi qomat itu seruan kepada orang yang ada di masjid. Jadi tidak perlu diulang karena orangnya sudah ada di situ. Ya, makanya azan itu diulang-ulang karena di zaman itu supaya sampai gitu ya. Ya. Kalau ada orang mengatakan, kalau memang tujuan azan itu memanggil, kalau begitu enggak perlu pakai orang, pakai kaset saja. Kalau tujuannya hanya manggil saja. Bisa aja pakai kaset kan gitu. Tapi ulama membantah tidak bisa. Kenapa? Azan tidak boleh pakai kaset. Karena ini akan membuka tala'ufiddin. Akan membuka permainan-permainan dalam agama. Nanti mulai dari azan dengan kaset, nanti khutbah Jumat pula pakai kaset. Ini Ustaz Abu Mairot tak datang nih, setel aja YouTube-nya kan. Kan masalah jadinya kan. Nanti pintu-pintu yang lain terbuka tuh. Ya. Kemudian yang kedua, azan itu ibadah badaniyah. Ibadah badan. Kaset bukan badan. Kemudian
azan ini ada adabnya. Seperti ketika mengucapkan hayya ala taini, hayya ala shalah, itu kan kita menengok ke kiri ke kanan. Lalu kaset macam mana? Kemudian syarat azan juga jelas, harus muslim, laki-laki, berakal. Dan sifat ini tidak ada pada kaset. Ya, sifat ini hanya ada pada orang. Makanya tidak dibolehkan azan dengan kaset itu. Azan dengan orang. Ya. Intinya bahwa akhirnya kemudian setelah mimpi ini, Abdullah ibn Zaid langsung menghabarkan kepada Nabi SAW dan disambut dengan baik. Karena Nabi SAW senang dengan mimpinya itu. Kenapa demikian? Karena panggilan ibadah dalam Islam itu berbeda dengan panggilan ibadah di luar Islam. Karena panggilan ibadah dalam Islam itu ada ruh. Sekarang suara lonceng apa ruhnya? Nggak ada. Suara trompet nggak ada ruhnya. Hanya suara saja. Tapi suara adzan itu kan ada ruh di dalamnya. Ada panggilan-panggilan yang membesarkan Allah di situ, membesarkan nama nabinya, mengajak orang untuk selamat, hayya alal falah gitu ya. Ada ruh di dalamnya, makanya Rasul suka. Akhirnya kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk adzan. Kenapa tidak Abdullah ibn Zaid saja yang bermimpi? Ya, karena Nabi SAW ingin memilih yang memiliki suara indah dan suara lantang. Bilal itu lantang dan indah. Makanya azan itu bukan hanya sekedar kelantangan saja, tetapi juga ada keindahan. Sampai-sampai saya pernah membaca seorang mu'alaf dari Perancis, ya, dia sudah masuk Islam. Di lingkungannya ada 2 masjid. Yang satu azannya itu indah banget. Yang satu ngagetin, jelek banget itu. Apa kata dia? Ketika mengatakan kepada adzan yang jelek, hampir-hampir adzan yang jelek yang mengagetkan ini memindahkan aku kembali ke agamaku, katanya. Tetapi yang indah ini nggak jadi karena aku suka dengan dia. Sampai seperti itu. Jadi memang azan itu juga bisa mempengaruhi orang kan gitu ya. Jadi harus yang lantang, kalau bisa indah juga. Makanya Rasul memilih Bilal ibn Rabah. Ketika adzan Bilal, Umar bin Khattab mendengar dari rumahnya, bergegas dia. Datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, lafad-lafad yang dikumandangkan Bilal persis seperti yang aku mimpikan. Artinya yang bermimpi 2 orang. Tetapi yang menghabarkan pertama, Abdullah ibn Zaid. Umar ini hanya sekedar menguatkan saja. Karena dia mendengar setelah Bilal azan, dia dengar, langsung dia berangkat kepada Nabi. Demi Allah, lafad itu adalah lafad yang kumimpikan juga, wahai Rasulullah. Jadi bukan 1 orang yang bermimpi. Jadi yang bermimpi adalah 2 orang, termasuk di dalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi yang ingin saya katakan bahwa syariat adzan ini adalah salah satu hikmahnya adalah mengumpulkan para sahabat kala itu. Supaya mereka senantiasa 5 waktu itu berada di masjid. Karena masjid itu kan jadi markas ketika itu. Segala sesuatu Rasul melakukan di masjid. Ya. Maka ini juga salah satu bentuk mempersatukan kaum muslimin, dan ini juga masuk dalam politik Nabi SAW gitu ya. Taib, kemudian yang kedua. Yang pertama tadi bicara tentang mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, termasuk juga ada syariat adzan di situ. Kemudian yang kedua bicara tentang konstitusi Madinah. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Madinah ini kan dulu namanya Yathrib, itu bercerai-berai. Baik antar Khazraj dan Aus, suku-suku Arab, ataupun antar Yahudi. Baik Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, Bani Nadir, atau kabilah-kabilah Yahudi kecil lainnya. Karena kan kabilah Yahudi itu semuanya ada 10. Ya. Yang besar itu 3 lah, yang ma'ruf ya. Ada Quraidah, ada Qunaiqa, Nadir ini yang paling besar. Yang kecil-kecilnya banyak, ada sekitar 10 kabilah. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya 10 pemimpin Yahudi kota Madinah itu beriman, semua orang Yahudi pasti beriman. Ya, menunjukkan karena ada 10 kabilah gitu ya. Lah, ketika itu mereka perang, ya biasa perang di lingkungan mereka itu. Terkadang antar orang Yahudi dengan orang musyrik juga gitu ya. Bukan sesama mereka saja, terkadang antar Yahudi dengan musyrikun. Terkadang kemudian Yahudi ini sebagainya gabung ke Aus, gabung juga ke Khazraj gitu. Memang kacau di kota Yathrib kala itu. Tapi kemudian setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian hampir sebagian besar Khazraj dan Aus masuk Islam. Artinya kan Islam sudah kuat itu. Karena Khazraj dan Aus masuk Islam. Ya. Sehingga kemudian punya kekuatan.
orang-orang Yahudi pun tidak bisa macam-macam karena sekarang sudah bersatu, yang dulunya bercerai-berai disatukan oleh Nabi SAW. Makanya punya kekuatan. Sehingga kemudian orang-orang Yahudi sedikit ketakutan. Tapi Nabi SAW berusaha untuk menyatukan itu semuanya. Ya, baik orang musyriknya yang sudah masuk Islam, maksudnya Muhajirin dan Ansor yang ada di kota Madinah, ataupun orang-orang Yahudinya, ataupun sedikit minoritas Nasraninya. Karena ada juga orang-orang Nasrani, tapi kan minoritas, tidak banyak, tidak seperti Yahudi memang mayoritas, dan juga orang-orang musyrik mayoritas, dan itu ya, Khazraj dan Aus yang belakangan masuk Islam. Di sinilah Nabi SAW kemudian mengajak mereka untuk membuat negara berbasis kota, ya, membuat negara berbasis kota supaya melindungi kota Madinah secara keseluruhan. Lah, Nabi SAW akhirnya kemudian mengajak orang-orang Yahudi untuk terlibat dalam perjanjian yang kemudian dalam sejarah disebut dengan Piagam Madinah. Dalam bahasa disebut Al-Wathiqah namanya. Dalam bahasa kita ya Piagam Madinah. Lahirlah bulir-bulir kesepakatan kan. Ada yang mengatakan 47 pasal, ada yang mengatakan 50 pasal, ada yang mengatakan 51 pasal. Walaupun sebagian para ulama ada sebenarnya yang mengkritik tentang soal keberadaan perjanjian ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada perjanjian itu. Alasannya apa? Satu, secara sanad. Ibnu Ishaq yang menceritakan tentang perjanjian, dan Ibnu Ishaq ma'ruf ya, seorang mu'arikhul Islam, memang dia pakarnya tarikh Islam. Ketika menyebutkan soal perjanjian Piagam Madinah itu, tidak menyebutkan sanadnya, hanya diceritakan begitu saja. Kemudian yang kedua, alasan yang menolak adanya perjanjian ini, bahwa tidak dicantumkan dalam kitab-kitab fikih dan tidak dicantumkan dalam kitab-kitab hadis yang sahih, hanya dicantumkan dalam kitab-kitab sejarah saja. Padahal perjanjian itu kan luar biasa, ya. Kenapa demikian? Karena perjanjian itu kan membicarakan soal persaudaraan sesama umat beragama, sesama antar umat beragama, pertahanan gitu ya, kemudian perlindungan baik kepada mayoritas atau minoritas, kemudian juga banyak ya persoalan-persoalan yang dicantumkan dalam perjanjian itu. Kenapa tidak dicantumkan dalam hadis-hadis? Maksudnya dalam kitab-kitab hadis yang sahih seperti Bukhari, Muslim, Abi Dawud dan begitu seterusnya. Atau kenapa tidak dicantumkan dalam kitab-kitab fikih? Kenapa hanya tercantum dalam kitab-kitab sejarah saja? Sehingga ada sebagian ulama yang kemudian mengkritik bahwa tidak ada perjanjian itu. Tetapi tentu pendapat ini pendapat lemah, ya kan? Karena pertama bahwa secara sanad sebagian riwayat ada sanadnya. Ya, kemudian walaupun secara tidak utuh memang tidak dicantumkan. Maksudnya dari 47 atau 50 atau 51 pasal itu secara keseluruhan memang semua tidak dicantumkan dalam riwayat-riwayat hadis. Tetapi sebagiannya ada. Sebagiannya tercantum dalam Bukhari, Muslim, Abi Dawud, dan begitu seterusnya. Sehingga kita katakan bahwa perjanjian ini ada. Kisah tentang Piagam Madinah itu sahih. Ya, ada tercantum sebagiannya di beberapa riwayat hadis yang dicantumkan oleh Bukhari, Muslim, Abi Dawud, dan kitab-kitab sunan yang lain. Intinya bahwa kita berpendapat bahwa perjanjian ini ada, apalagi dinukilkan oleh banyak para ulama dan ahli sejarah. Kemudian juga isi perjanjiannya juga itu memang bahasanya itu memang menyerupai bahasa Nabi. Ya, Nabi itu kan paling fasih bahasa Arab, ya kan itu ya. Jadi bahasa-bahasa Arab itu kan tahu ini bahasa Nabi, ini bukan. Kalau orang Arab kan paham gitu ya. Makanya kita katakan perjanjian itu memang ada. Yang ingin saya katakan bahwa jadi isi Piagam Madinah ini mengatur sistem perpolitikan, ya, kemudian mengatur sistem keamanan, kemudian juga mengatur sistem kebersamaan dalam beragama gitu ya. Kemudian juga kesetaraan di muka hukum, kemudian perdamaian, kemudian pertahanan, kemudian dalam bidang politik pertahanan, semua dicantumkan. Ya. Contoh saja saya tidak baca Arabnya aja, saya baca artinya. Contoh umpamanya, seluruh kaum muslimin kemudian Yahudi yang tergabung dalam perjanjian dikategorikan sebagai satu umat dan wajib berjuang bersama-sama dalam menciptakan keamanan nasional dan membela negara bila sewaktu-waktu
ada serangan musuh dari luar. Nah, kan? Ini kan perkara besar gitu ya. Perkara besar sekali. Jadi Nabi SAW seorang pemimpin yang luar biasa gitu. Menciptakan sebuah sejarah di kota Madinah yang tadinya amburadul, yang tadinya saling serang menyerang, yang tadinya juga tidak aman serangan dari luar, dan begitu seterusnya. Maka dengan terciptanya Piagam Madinah, Nabi menciptakan kestabilan keamanan yang ada di kota Madinah, baik antar umat beragama ataupun antar umat sesama beragama, gitu ya. Jadi ini juga salah satu bentuk kepemimpinan Nabi SAW dalam bicara tentang politik kenegaraan. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang kesetaraan bagi semua warga negara. Ya. Kenapa? Untuk kestabilan, supaya jangan ada peperangan lagi. Ketika Nabi SAW menyetarakan semua warga negara, baik itu muhajirinnya, ansornya, Yahudinya, Nasraninya gitu ya, supaya tidak kacau negara itu. Makanya kemudian Nabi SAW sampai mengancam dalam sebuah hadis itu, man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina am. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahid, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium sejarak sekian dan sekian. Dalam riwayat Bukhari di sini sejarak 40 tahun bau surga itu sudah tercium. Bahkan ada sebagian sahabat itu yang mencium bau surga di bumi. Surganya di akhirat tapi harumnya sampai ke bumi. Seperti umpamanya ucapan siapa? Anas ibn Nadhr dalam perang Uhud. Ya. Ketika dia melihat bahwa sebagian para sahabat tunggang langgang karena dihabarkan Rasul meninggal, apalagi tentara Khalid yang masih kafir itu berhasil mencerai-beraikan pasukan kaum muslimin gitu ya. Anas ibn Nadhr ini sebenarnya tidak ikut dari awal peperangan, dia pulang safar. Ya, mendengar bahwa Nabi mengarah ke Uhud, dia tidak langsung pulang ke Madinah, ikut gabung di Uhud. Padahal pulang safar, pulang berniaga. Ketika kemudian melihat kaum muslimin pada lari, kaget dia. Maka dia berusaha untuk menyemangati agar kembali lagi ke peperangan. Kata Anas bin Malik bin Nadhr ini, kenapa kalian pergi? Kenapa kalian lari? Balik. Ya. Kemudian dia mengatakan, wallahi inni la ajidu raihatal jannah min qibal Uhud, katanya. Demi Allah, aku sudah mencium bau surga di balik gunung Uhud ini. Artinya bau surga sampai ke bumi kan, dicium oleh Anas bin Nadhr gitu ya. Yang ingin saya katakan bahwa sampai Rasul ingin menciptakan kestabilan keamanan supaya jangan ada peperangan lagi. Bahwa sekalipun mereka hidup satu negara dengan orang kafir, maka orang-orang kafir yang sifatnya zimmi, yang sifatnya mu'ahid dan musta'man tidak boleh diserang. Ya. Bahkan diancam. Ya. Kafir itu kan ada 4. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup bersama kita, itu punya tetangga non-muslim. Dia juga warga negara Indonesia, KTP-nya Indonesia. Itu disebut zimmi namanya. Ya, hidup bersama kita satu perumahan. Itu disebut zimmi namanya. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya kafir mu'ahid. Kafir yang ada perjanjian dengan negara Islam. Umpamanya negara Singapura kan negara kafir ya. Kita negara Islam, negara Indonesia. Berhubungan. Entah bilateral, entah ekonomi, entah politik, entah apa gitu kan. Berarti ada hubungan tuh. Ini namanya kafir mu'ahid. Tidak boleh diserang. Jadi kalau ada non-muslim dari Singapura minta suaka ke negeri kita, mau jalan-jalan, mau apa. Mereka kafir mu'ahid, tidak boleh. Tidak boleh diserang. Ya, nggak boleh dibom. Mereka mu'ahid, ada perjanjian keamanan dengan kita. Ataupun kafir musta'man. Umpamanya ada orang kafir datang ke Indonesia mau berniaga di sini dan negara Indonesia memberikan visa gitu kan, jaminan mereka boleh masuk, entah mau jalan-jalan, entah apa. Mereka sudah dapat keamanan dari negara, nggak boleh dibunuh. Ya, lah ini 3 kafir ini diamankan, tidak boleh diserang. Yang boleh diserang cuma 1. Yang disebut dengan kafir harbi namanya ya. Kafir yang menyerang kita. Loh, kalau diserang masa kita diam saja? Seperti orang Israel nyerang Palestina, masa orang Palestina diam saja? Kan itu. Ya serang baliklah. Artinya bahwa kalau kafir itu sudah mengacungkan senjata gitu ya, sudah mulai menyerang kita, ya kita tidak bisa diam saja. Kita serang balik. Itu namanya kafir harbi. Ya, kalau sudah harbi maka kita boleh menyerang mereka. Tapi kalau hanya dia zimmi, musta'man atau mu'ahid, maka haram, tidak boleh. Ya. Lah Rasul menciptakan seperti ini. Ya, ini
Sistem politik Nabi SAW supaya tidak ada kekacauan di kota Madinah. Supaya saling menghargai gitu ya, saling menghormati walaupun mereka kafir. Karena dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya, makanya kenapa kemudian kalau orang muslim membunuh kafir muahid, apa kemudian balasannya? Memang tidak ada kisos karena tidak sebanding mukmin dengan kafir. Tetapi diatnya dilipat gandakan. Jadi kalau diatnya muslim itu 100 ekor unta kan? Kalau dia membunuh orang kafir dilipat gandakan jadi 200 ekor unta. Gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya jerah, ada efek jerah. Walaupun tidak terjadi kisos kan itu. Tapi kalau membayar 200 ekor unta kan bisa bankrupt dia. Mikir-mikir dia kan itu ya. Makanya Nabi SAW lihat bagaimana membuat kota Madinah itu betul-betul aman gitu ya. Walaupun mereka hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Ini juga yang ketiga. Kemudian yang keempat, persoalan pendidikan. Jadi Nabi SAW juga luar biasa. Ihtimam, artinya semangat untuk mendidik kaum muslimin. Itu luar biasa. Contoh umpamanya ketika Perang Badar. Ketika Perang Badar itu kan Nabi SAW mendapatkan tawanan berapa? 70 kan? 70 tentara musyrik tertawan di Badar. Dibawa ke Madinah. Ya. Lah akhirnya kemudian siapapun yang ingin lepas dari tawanan, maka ditebus kalau punya uang. Tapi kalau tidak punya uang dan dia bisa membaca dan menulis, maka dia harus mengajarkan 10 anak kaum muslimin. 10 anak kaum muslimin sampai bisa baca, sampai bisa nulis, baru dilepas. Ya, setiap satu orang mengajar 10 orang anak-anak kaum muslimin. Ya. Artinya kalau 70 orang ya 700 orang kan gitu ya. Berarti 700 orang itu sudah dientaskan dari buta tulis dan buta baca kan gitu ya intinya. Kan luar biasa tuh Nabi SAW. Ya. Jadi menghendaki Nabi SAW setiap satu orang harus mengajarkan 10 orang. Ini 70 orang kan gitu. Ya, kali saja kan itu ya. Berarti luar biasa itu ihtimam Rasul. Ya, semangatnya Rasul untuk mengentaskan kebodohan sampai kepada masalah baca tulis saja. Nabi SAW betul-betul mengarahkan orang itu supaya bisa baca. Padahal dia sendiri tidak bisa baca, dia sendiri tidak bisa tulis kan gitu ya. Tetapi kalau persoalan pendidikan itu luar biasa. Termasuk juga contohnya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Masjid Nabawi itu awalnya anggaplah sholatnya sebelah sana. Karena kiblatnya ke Baitul Maqdis kan itu. Tapi setelah kemudian 16 bulan, tiba-tiba kemudian kiblatnya kan dialihkan ke sini. Berarti yang tadinya shopnya di sana, akhirnya shopnya di sini kan. Berarti di situ belakangnya. Awalnya kan di sini belakangnya, di situ depannya karena Baitul Maqdis ngarah ke sana. Tapi ketika kiblatnya kemudian ke sini, berarti kan itu yang jadi belakang, ini jadi depan kan itu ya. Karena kan itu 180 derajat ininya, perputarannya antara Baitul Maqdis ke Haram itu kan. Lah oleh Nabi SAW setelah 16 bulan kemudian terjadi peralihan kiblat, lah belakang Masjid Nabawi itu oleh Nabi SAW dibuat semacam payung, semacam atap, ya, tapi tidak berdinding kiri kanan. Lah dalam bahasa Arab atap itu disebut suffah, ya, sehingga kemudian orang-orang yang kemudian bernaung di situ disebut ashabu suffah namanya. Jadi Nabi SAW membuat suffah itu. Untuk apa Nabi SAW membuat sufa itu coba? Mungkin bahasa kitanya ya semacam penginapan gitu ya. Penginapan. Untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Jadi apabila orang-orang muhajirin pertama hijrah ke kota Madinah, kan mereka tidak punya tempat. Oh, tinggal di mana? Ya kan? Mereka juga belum tinggal di rumah-rumah orang Ansor kan? Karena belum ada pembagian bahwa kamu tinggal di sini tidak. Akhirnya oleh Nabi SAW kemudian diletakkan di bawah naungan itu di belakang Masjid Nabi yang disebut dengan sufa itu. Makanya mereka akhirnya disebut ashabus sufa tuh. Ya. Ashabus sufa itu kalau saya boleh kelompokkan menjadi 4 kelompok gitu ya. Pertama, orang-orang muhajirin yang memang yang tidak punya rumah, mereka tinggal di situ. Ya. Kemudian juga wufud, orang-orang yang datang kepada Nabi, utusan-utusan kabilah yang tidak punya tempat di kota Madinah, maka sebagai tempat menginapnya ya gabung dengan di situ dengan ashabus sufa. Ya.
Kemudian yang ketiga, tamu-tamu yang dari luar, yang berkunjung ke saudara-saudara mereka yang ada di kota Madinah dan mereka tidak punya rumah, mereka pun tinggal di situ. Termasuk juga orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang punya rumah seperti Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, kemudian Handalah, Ghasilul Malaika, Al-Haris Al-Ansari, itu kan orang-orang kaya Madinah. Tapi mereka lebih suka tinggal di Sufa. Kenapa? Ingin belajar kepada Ashabus Sufa soal bagaimana zuhud, bagaimana qanaah, ya kan? Bagaimana sabar gitu. Jadi ada orang-orang kaya itu, mereka gabung dengan Ashabus Sufa itu ingin belajar itu. Bagaimana bisa zuhud, bisa sabar, bisa qanaah, karena mereka kan rata-rata orang fakir. Ya, maka sekali-kali kita juga sama lah, orang-orang yang diberikan kecukupan itu ya datang ke pesantren, nginep di pesantren, semana sabarnya anak santri, seminggu aja antum di situ. Pulang udah kurus, udah perlu diet lagi kan itu. Jadi biar belajar ya. Ashabus Sufa itu ada yang belajar seperti itu. Ya. Tetapi jumlah mereka itu ada yang menetap, ada yang tidak. Yang menetap itu sekitar 70 sampai 100 orang. Ya, yang tidak menetap ya banyak, tapi itu yang menetap. Tetapi apa amalan Ashabus Sufa ini? Salah satunya adalah ta'lim. Mereka belajar kepada Rasulullah. Jadi Nabi SAW setiap hari mengajari mereka. Makanya dari Ashabus Sufa ini keluar para ulama, keluar ahli hadis, keluar ahli Quran, keluar para mujahidin. Contoh Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Sahabat terbanyak hafalan Qurannya, terbanyak hafalan hadisnya. Sampai separuh agama ini semua riwayat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Ashabus Sufa. Kan itu ya. Bilal Ashabus Sufa. Khabbab ibn Arat Ashabus Sufa. Hudzaifah ibnul Yaman yang hafal tentang hadis-hadis fitnah Ashabus Sufa. Ya. Para pakar-pakar Quran, Abdullah ibn Mas'ud yang direkomendasikan oleh Rasulullah ambil Al-Quran salah satunya dari Abdullah ibn Mas'ud. Ashabus Sufa. Mu'ad bin Jabal Ashabus Sufa. Nah, kan? Jadi keluar dari Ashabus Sufa ini pemimpin-pemimpin dunia. Jadi Nabi SAW mendidik mereka. Nah gitu ya. Jadi memang betul-betul Rasul itu memperhatikan juga pendidikan. Makanya keluar dari Ashabus Sufa itu pakar-pakar hadis, pakar-pakar Quran, menjadi ulama, jadi pemimpin, jadi mujahidin, luar biasa gitu ya. Dan itu bentuk strategis politiknya Nabi SAW untuk mengkader para sahabatnya lewat Ashabus Sufa gitu ya. Taib, ini yang keempat, persoalan pendidikan. Yang kelima, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ketika Nabi SAW hendak umroh pertama kali kan, tapi kan dihalang-halangi. Dihalang-halangi, tidak boleh masuk kan. Akhirnya kemudian setelah dihalang-halangi ini, terpaksa akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Secara teks memang merugikan kaum muslimin. Secara teks ya, merugikan kaum muslimin. Tetapi sebenarnya itu menguntungkan kaum muslimin, dan ini politiknya Nabi. Kenapa demikian? Kita tahu ancaman terberat kala itu adalah serangan dari orang musyrik. Orang-orang musyrik Quraisy itu bisa saja sewaktu-waktu menyerang Madinah. Sehingga para sahabat tidak pernah merasa aman di kota Madinah. Akhirnya Nabi SAW kenapa memilih perjanjian Hudaybiyah ini? Karena di antara bulir perjanjian itu tidak saling menyerang. Akhirnya kan Rasul merasa aman, dan juga para sahabat kan merasa aman. Karena dengan adanya perjanjian itu, nggak ada lagi rong-rongan ataupun semacam kekhawatiran sewaktu-waktu mereka menyerang. Jadi ini juga satu. Yang kedua, Nabi SAW ada kesempatan untuk melebarkan Islam di kota Madinah. Sehingga Nabi SAW lebih leluasa lagi untuk mengajak kabilah-kabilah di sekitarnya gitu ya. Dan lebih meluaskan lagi supaya mudah dalam berdakwah. Ya, jadi sebenarnya perjanjian Hudaybiyah itu secara teks mungkin merugikan kaum muslimin. Tapi hakikatnya itu adalah kemenangan diplomasi Nabi SAW dalam berpolitik, karena dia seorang pemimpin. Saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama, ya, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, mau tidak mau orang-orang Quraisy itu mengakui bahwa Nabi SAW seorang pemimpin, punya negara, kan itu ya. Yang tadinya tidak diakui, akhirnya diakui dengan adanya perjanjian Hudaybiyah itu. Kemudian yang kedua, jadi memberikan efek untuk meningkatkan posisi tawar, di mana Madinah itu sekarang tidak diremehkan lagi. Berarti kan sudah punya kekuatan, ya kan? Kalau tidak punya kekuatan, ngapain dibuat perjanjian kan itu ya? Serang aja lah kan itu. Akhirnya kan sudah ada nilai kekuatannya yang tadinya tidak dipandang jadi dipandang akhirnya.
Kemudian juga tercapainya perjanjian gencatan senjata, itu yang dikhawatirkan para sahabat sebenarnya. Kalau sewaktu-waktu mereka menyerah. Akhirnya dengan gencatan senjata dibuat perjanjian Hudaybiyah selama 10 tahun. Akhirnya menenangkan para sahabat yang ada di kota Madinah. Kemudian juga mengembalikan anggota masyarakat Quraisy yang menyeberang ke kubu Rasul, ya. Tetapi tidak sebaliknya. Tapi Rasul tahu bahwa setiap orang yang sudah masuk Islam jarang yang kembali, ya kan? Tetapi sebaliknya, orang Islam yang kemudian kembali biasanya balik lagi, kan gitu ya. Jadi memang begitulah Islam itu, kalau sudah terhujam di dada akan sulit orang keluar, kecuali yang lemah iman saja. Kalau lemah iman ialah kadang-kadang mudah, gara-gara pernikahan saja orang bisa menukar iman dengan kufur, ya. Orang bisa murtad gara-gara nikah saja, melihat kekayaan saja orang bisa kufur, ya. Intinya bahwa perjanjian Hudaybiyah itu sebenarnya kemenangan diplomasi politik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak secara langsung, ya, tetapi kan buahnya jelas gitu, ya. Ya. Kemudian di tengah-tengah perjanjian Hudaybiyah juga ada utusan-utusan politik. Lah disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadikan yang nomor 6, ya, menjadikan momen dari perjanjian Hudaybiyah ini Nabi SAW membuat utusan-utusan diplomatik. Dengan cara apa? Mengirim surat ke raja-raja, kan gitu, ya. Akhirnya Nabi SAW pertama menulis surat ke mana? Ke Raja Najasyi. Masuk Islam, ya, walaupun rakyatnya tidak masuk Islam gitu, ya. Bahkan saat kematiannya Nabi SAW mensalat gaibkan Najasyi. Karena dia masuk Islam masalahnya. Kan tidak ada yang menyalatkan di negaranya. Dia satu-satunya raja yang masuk Islam, rakyatnya tidak pula yang masuk Islam. Sehingga ketika dia meninggal, sampai kabar kepada Nabi SAW, Rasul salat gaib. Dan itulah salat gaib pertama yang dilakukan Nabi SAW. Kemudian setelah itu Rasul mengirim surat ke mana? Ke Herakli, ke penguasa Romawi. Penguasa Romawi ini sebenarnya sudah tahu akan kabar kenabian, bahwa akan muncul seorang nabi, dan dia sudah tertarik ingin masuk Islam. Cuman karena takut kehilangan kursinya, kehilangan kepemimpinannya, karena ketika itu para pendetanya mulai emosi dan marah gitu, ya. Akhirnya dia pun kemudian mengurungkan untuk masuk Islam, tapi dia menghargai suratnya. Dia pun kemudian meletakkan surat itu di tempat yang baik, gitu, ya. Kemudian juga surat kepada Kisra, ini yang jadi masalah. Saya sedikitkan cerita tentang surat Nabi ke Kisra ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus surat ke Ibnu Hurmuz, ya, Raja Kisra Persia. Ketika itu Nabi mengutus Abdullah ibn Hudzafah, ya, Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Surat ini diberikan kepada Raja Bahrain, yaitu maksudnya bawahan daripada Kisra. Kenapa kemudian Abdullah ibn Hudzafah tidak langsung ke Persia menyerahkan ke Raja Ibnu Hurmuz? Ya tidak bisa, karena Persia itu menguasai separuh dunia, sama dengan Romawi menguasai separuh dunia. Arab ini nggak ada titiknya dalam peta di zaman itu, gitu maksudnya, ya. Ini kerajaan kecil gitu, ya. Ini Persia ini besar separuh dunia, sama dengan Romawi. Arab ini nggak ada titiknya di peta. Jadi kalau seandainya Abdullah ibn Hudzafah langsung ke Persia, siapa kamu, kan begitu, ya? Nggak ada nilai. Siapa kamu? Negaramu aja nggak ada titiknya di peta, kamu ini siapa, kan? Takutnya begitu. Apalagi Raja Persia itu ngaku Tuhan. Dia menganggap dirinya Tuhan dan semua itu hamba dia. Sehingga kalau seandainya orang menghadap Persia itu berapa meter itu ke singgasananya, nggak boleh menginjak keramik dia loh bahasanya, yang sudah dibatasi itu, takut mengotorinya. Dan harus sujud. Ya. Makanya kemudian Abdullah ibn Hudzafah tidak langsung ke Persia, tapi meletakkan di kerajaan Bahrain, bawahan Persia, ke Bandan namanya, ya. Kemudian Mundir namanya, Mundir ibn siapa gitu, diserahkan ke Mundir. Mundir inilah yang kemudian menyerahkan, karena dia bawahan Persia, diserahkan ke Raja Persia. Ketika dibaca, langsung disobek gitu. Ini siapa ini Muhammad ini, katanya? Berani-berani dia nyurati saya itu. Dia itu hamba saya, karena dia ngaku Tuhan, dia menganggap ini hamba saya, kurang ajar, masa hamba mau nyurati Tuhannya, katanya. Akhirnya kemudian Raja Persia membalas surat itu, kemudian disuruh bawahannya yang ada di Yaman, karena Yaman itu kan salah satunya dikuasai Persia setelah orang-orangnya Abraha terusir semua kembali ke Najasyi, kan dikuasai Persia Yaman itu. Jadi Raja Kisra ini, Raja Persia, mengirim surat ke bawahannya yang ada di Yaman, ke
untuk mengirim surat ke balasan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya sih, ya kamu ini kurang ajar, kau datang ke sini kami tangkap, kami bunuh katanya. Intinya seperti itu. Akhirnya kemudian dua orang yang bawa surat itu dari Yaman, utusan Kisra ini, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat itu, tertawa dia gitu ya. Tertawa, kenapa gitu tertawa? Ya bagaimanapun dia seorang Nabi. Ya nggak ada bandingannya dengan seorang Persia walaupun separuh dunia milik dia. Ya, siapa dia kan itu? Tapi Nabi SAW ketika melihat ancaman surat itu, apa kata Nabi kepada dua utusan itu? Ya, kamu ingin tahu? Ketika dia merobek suratku, ya kan? Ketika dia merobek suratku, semoga Allah merobek kekuasaannya. Ingat, malam ini kata Rasul, Tuhanku akan membunuh Tuhanmu, kata Nabi itu. Coba bayangkan. Tuhanku akan membunuh Tuhanmu. Malam ini juga kata Rasulullah. Pulang kalian gitu. Ya. Jadi satu hari dia nginap, besoknya dia pergi. Itu yang ucapan itulah yang menyebabkan akhirnya dua utusan masuk Islam dan Raja Yaman pun bawahan Persia masuk Islam. Sebab ucapan Nabi bahwa malam ini Tuhanku akan membunuh Tuhanmu katanya. Karena benar. Ketika kemudian mereka sampai di Yaman, terdengar Ibnu Hurmuz dibunuh anaknya. Ya kan? Dibunuh anaknya. Jadi anaknya mengambil kekuasaan ayahnya, dibunuh anaknya. Dan selang anaknya berkuasa selama 6 bulan, ya, kemudian terjadilah perpecahan. Persia dikuasai oleh 10 raja. Ya kan? Yang belakangan kemudian yang berkuasa yang paling besar adalah dikuasai oleh cucunya Ibnu Hurmuz, seorang perempuan. Makanya setelah setahun lewat, Nabi SAW bertanya kan gitu. Sekarang yang menjadi pemimpin Persia siapa? Seorang wanita, cucu daripada Ibnu Hurmuz. Apa kata Rasul? La yuflihul qaum walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung kalau sebuah negeri yang memimpin perempuan, kata Rasulullah. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab, hilang Kisra. Nggak ada Persia lagi. Persis seperti sabda Rasul, karena dia sudah merobek suratku, semoga Allah robek kerajaannya. Kan itu. Maka sejak itu tidak ada Persia lagi sampai hari ini. Nggak ada Persia. Lain dengan Romawi. Kerajaan-kerajaan Nasrani itu masih menghormati surat Nabi. Persia Herakli masih menghormati, suratnya pun diletakkan baik-baik. Kemudian Najasyi sampai masuk Islam, termasuk Muqawqis raja Mesir. Jadi ketika Nabi SAW mengutus ke Muqawqis raja Mesir itu, yang diutus nih orang hebat. Rasul kalau mengutus orang kan nggak sembarang gitu ya. Nabi SAW pasti mengutus sahabat yang cerdas. Diutus oleh Nabi SAW sahabat ini untuk datang ke Muqawqis. Oh subhanallah, Muqawqis ini memuliakan utusan. Karena dia Nasrani, ya kan? Kalau Persia kan Majusi gitu ya. Dimuliakan, suratnya pun dimuliakan. Ya. Kemudian besoknya dikumpulkan pendeta-pendetanya itu. Utusan Nabi SAW didudukkan di situ. Kemudian ingin bertanya. Memberikan syubhat. Ya. Kata Muqawqis ini, saya ingin bertanya kepada kamu. Kenapa kau jauh-jauh bawa surat ke sini katanya? Ya. Kalau memang dia seorang nabi, kenapa dia tidak berdakwah kepada orang Quraisy yang mengusirnya? Kok jauh-jauh kamu kirim surat ke Mesir? Orang Mekah saja tidak beriman, bahkan ngusir gitu lah bahasanya kan. Itu kan syubhat namanya kan. Tapi sahabat ini cerdas, dia mengatakan, bagaimana dengan Nabi Isa katanya? Kenapa Isa tidak mendakwai orang-orang yang hendak membunuhnya, malah diangkat ke langit? Apa bedanya katanya kan itu? Harusnya dia nggak perlu diangkat ke langit lah kan gitu. Dakwai juga lah orang-orang yang hendak membunuhnya itu, orang-orang Romawi itu. Kenapa dia diangkat ke langit katanya? Nah, akhirnya kemudian dia memuji sahabat. Subhanallah, engkau ini bijak, pantas diutus dari orang bijak. Katanya. Dipuji. Ya, tetapi memang tidak masuk Islam juga karena takut. Dia sebenarnya percaya, dia mengatakan, dia membalas suratnya. Dia dalam balasan suratnya Muqawqis mengatakan, sebenarnya aku tahu bahwa ini tahun munculnya kenabian. Tapi aku tidak tahu nabi itu apakah dari Arab ataukah dari Syam. Dia hanya mengatakan seperti itu. Makanya jawaban Nabi SAW, ya sungguh buruk prasangka dia. Semoga tidak ada lagi kekuasaannya, kata Rasulullah. Makanya memang Mesir akhirnya kan semua masuk Islam. Nggak ada kekuasaannya lagi. Sampai hari ini Mesir dikuasai kaum muslimin kan itu. Habis kekuasaannya. Ya, tetapi kita lihat perbedaan antara Persia, Majusi dengan Nasrani. Kalau raja-raja Nasrani kan baik-baik semua. Makanya isi suratnya juga dibedakan, isi suratnya. Ya, isi surat ke raja-raja Nasrani dengan ke raja-raja Persia. Intinya bahwa itulah bentuk kepemimpinan politik sosial Nabi SAW. Salah satunya adalah mengutus utusan-utusan diplomatis itu ya, untuk mengajak
orang masuk ke dalam Islam. Baik. Ini salah satu kebijakan diplomatik Nabi. Kemudian juga kebijakan-kebijakan diplomatik Nabi adalah dalam soal muamalah. Nabi SAW melarang riba, ya, ketika sampai di kota Madinah. Kemudian melarang gharar, ya. Kemudian melarang ikhtikar, penimbunan. Kemudian melarang tadlis, penipuan, dan lain-lain. Ya, itu kebijakan Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena riba ini merugikan. Banyak dengan riba itu merugikan. Riba itu kan penambahan ibaratnya. Kalau di zaman Nabi itu yang banyak riba nasiah. Kalau aku hutangkan kau 100, nanti kembalikan 120. Itu namanya penambahan gitu ya. Itu disebut nasiah. Walaupun di sana ada riba fadl dan perinciannya banyak. Kemudian juga dihapuskan soal gharar. Maksudnya soal gharar itu bicara tentang transaksi ekonomi karena adanya informasi yang tidak lengkap, baik bicara tentang kualitas, kuantitas, bicara tentang harga, macam-macam. Harus jelas dalam jual beli itu. Nggak boleh samar-samar, ya, supaya tidak terjadi konflik antara pembeli dan penjual. Kalau jelas kan nggak ada konflik lagi. Orang ada konflik itu kan ada gharar biasanya. Ada gharar begitu. Seperti mamanya kalau antum umroh, ya, kemudian datang orang, ayo kamu saya ciumkan Hajar Aswad. Kan nggak cerita berapa harganya tuh. Udah berhasil diciumkan, tahu-tahu sekian ribu real. Oh, habislah dompet kita. Kan gitu, rugi gara-gara cium Hajar Aswad, dompet kita habis semuanya. Itu kan gharar namanya kan. Jelas lah kan itu. Dan ngapain juga nyium-nyium Hajar Aswad tuh? Kan itu bukan wajib, itu sunnah saja. Kalau tidak bisa nyium kan cukup dilambaikan saja. Kenapa mesti kemudian kita harus berdesak-desakan, bisa mengancam nyawa loh ya. Oh, kalau salah-salah dia jantungan atau apa, dilabrak orang, diinjak orang, bisa mati itu kan itu ya. Artinya bahwa ibadah itu fattaqullaha mastata'tum. Tapi yang ingin saya katakan bagaimana Rasul menghapus gharar itu dalam bicara soal muamalah dunia perdagangan. Termasuk ihtikar. Nabi SAW itu melarang tidak boleh menimbun. Dan memang begitu. Kalau sudah menimbun pasti menyengsarakan rakyat kan itu. Gara-gara penimbunan-penimbunan itu akhirnya kelangkaan barang, mahal harga kan. Siapa yang dirugikan? Rakyat akhirnya. Lah Nabi SAW membuat kebijakan tidak boleh ada ihtikar. Ya. Kemudian tadlis, penipuan, ya, dan begitu seterusnya. Termasuk yang kedua, Nabi membuat sistem dalam urusan ekonomi itu dengan sistem upah. Sistem upah. Karena begini ya. Jadi kalau kita bicara soal prinsip tenaga kerjaan lah bahasanya ya, maka ada 4 yang diletakkan Nabi SAW di kota Madinah ini. Pertama, bicara tentang kemerdekaan manusia. Kemerdekaan manusia. Jadi manusia itu tidak boleh diperbudak. Kalau ada yang mengatakan, "Lah kenapa Islam bicara tentang dunia perbudakan?" Ya, maka kita bisa jawab bahwa begini ya. Orang Arab itu umumnya mereka perniagaan yang paling besar adalah jual beli budak. Itu di zaman jahiliyah. Ya, di zaman jahiliyah itu perniagaan yang paling besar yang sangat menguntungkan adalah jual beli budak. Jadi budak itu komoditi, barang yang sangat bernilai. Kalau dijual itu untungnya besar. Ya, makanya sebagian orang Arab itu terkadang menculik orang merdeka, dijual jadi budak. Kan kurang ajar tuh. Dia culik orang merdeka, dijadikan budak. Contohnya siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini orang merdeka, dia akan minta diantar, ya, dari Syam menuju Madinah karena dia mendapatkan kabar dari pendetanya akan lahir seorang nabi di situ kan. Akhirnya dia ikut kafilah. Coba bayangkan. Oleh kafilah itu dijual sama orang Yahudi jadi budak tuh, bayangkan. Dia hanya ikut kafilah bayar. Setelah sampai di Madinah, ini budak saya. Diperbudak, dijual kan gitu. Jadi orang-orang Arab itu sampai menculik orang merdeka untuk dijual jadi budak. Kemudian untuk memperbanyak budak, karena itu barang berharga, terkadang mereka membeli budak perempuan, banyak-banyak, 100 budak namanya perempuan, nanti digauli, punya anak jadi budak, bisa dijual juga. Bayangkan. Ya, itu orang jahiliyah itu, coba bayangkan kan. Ngeri orang-orang jahiliyah kalau bicara tentang dunia perbudakan kan. Lah datang Islam, kemudian mulai mengangkat derajat perbudakan. Saya akan sebutkan beberapa poin. Pertama, Islam itu mengangkat derajat perbudakan. Budak dalam Islam itu diangkat. Saya contohkan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Inna ikhwanakum
hawalakum ja'alakumullahu tahta aydikum. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wal yulbishu mimma yalbasu wala tukallifuhum ma la yaghlibhum fa in kallaftumuhu ma yaghlibhum fa'inuhum. Apa kata Rasulullah? Jadi mereka para budak adalah saudara dan pembantu kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa yang memiliki saudara yang ada di bawah kekuasaan kalian, maksudnya seorang budak, hendaklah dia memberikan kepada saudaranya makanan persis yang kalian makan, pakaian persis yang kalian pakai, dan janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. Jika kamu membebani mereka dengan pekerjaan berat, hendaklah kamu membantu mereka. Kan mengangkat derajat kan? Bahkan banyak budak-budak di zaman itu yang dimerdekakan nangis, nggak mau berpisah dengan tuannya. Contoh umpamanya, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu punya budak, disuruh untuk merawat unta-untanya. Tiba-tiba datang orang Khawarij, ya, dicuri untanya. Untanya Abdullah ibn Umar ini dicuri untanya. Sak budak-budaknya dicuri. Jadi bukannya untanya saja, budak-budaknya pun dicuri sama orang Khawarij itu. Akhirnya budaknya ini berhasil lolos. Kabur dia. Akhirnya menghadap Ibnu Umar. Kemudian mengatakan kepada Ibnu Umar, "Ya Tuan, unta-untamu dicuri orang-orang Khawarij," katanya. Kata Ibnu Umar, "Lah kenapa engkau tidak menjaganya? Kau tidak merawatnya, kau tidak membelanya?" "Aku pun dicuri," katanya. Kata budaknya. "Aku pun kena curi, bukan unta-untamu saja." Kata Ibnu Umar, "Kenapa kau ada di sini kalau kau dicuri?" "Aku berhasil lepas." Kata Ibnu, "Kenapa engkau tidak pergi saja? Kau kan dicuri, kemudian berhasil dari mereka. Kau pergi saja supaya nggak jadi budak lagi." Kata budaknya, "Demi Allah, aku tidak bisa berpisah dengan engkau, wahai Ibnu Umar. Aku sangat mencintai engkau." Tuh, kan? Ya. Kata Ibnu Umar, "Betul kau mencintaiku?" "Wa Allah," katanya. "Betul kau mencintai?" "Iya Allah, saya mencintaimu." "Kalau begitu, anta hurrun li wajhillah." Aku merdekakan kau. Pergi sana. Gitu ya. Jadi memang budak dalam Islam itu bukan seperti dibayangkan kayak Musa gitu kan. Ya, makanya sebenarnya orang-orang barat yang mencela perbudakan dalam Islam itu justru mereka yang memperbudak. Karena dalam Islam itu ada istilah mukatab. Jadi kalau budak itu ingin merdeka, tuannya tidak boleh menghalang-halangi. Umpamanya dia ngomong, "Harga saya berapa?" "Harga kamu 100 juta. Baik, saya akan kerja. Saya akan tebus 100 juta itu." Tidak boleh tuan-tuannya menghalangi. Ya. Jadi kalau ingin merdeka, harus nggak boleh dihalangi. Itu menunjukkan kemerdekaan kan? Islam itu mengentaskan perbudakan sedikit demi sedikit. Bahkan setiap amalan, pelanggaran dalam sebuah amalan, kafarohnya pertama kali memerdekakan budak. Seperti jima di bulan Ramadan. Pertama kali bukan puasa 2 bulan berturut-turut, bukan kasih makan 60 fakir miskin kan, merdekakan budak dulu. Ya. Kafaroh zihar, merdekakan budak dulu. Kan gitu ya. Ya. Bahkan suatu ketika Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah nampar budaknya. Tiba-tiba budaknya ini berteriak gitu ya. "A'udzubillah wa birrasulih," kata. "Aku berlindung kepada Allah dan kepada Rasulnya." Rasul ada di situ, mendengar teriakan budak ini. Kemudian kata Nabi SAW, "Wahai Ibnu Mas'ud, kemari. Kenapa kau pukul budak? Apa yang Allah perbuat kepadamu lebih dahsyat dibandingkan kau perbuat kepada budak." Sebagai kafarahnya merdekakan dia. Akhirnya dimerdekakan. Ya kan? Menunjukkan bahwa Islam itu tidak ada dunia perbudakan dalam Islam. Itu justru Islam itu mengentaskan perbudakan sedikit demi sedikit. Makanya zakat pun salah satunya adalah wafir riqab. Ya kan? Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kan salah satunya wafi riqab. Ya kan? Riqab itu membantu budak merdeka. Ya, kalau ada budak ingin merdeka, kita kasih zakat dia kepada dia. Jadi enggak ada. Ya, lalu kenapa kemudian dalam kitab-kitab fikih itu masih dijelaskan tentang hukum-hukum abdun, hukum-hukum amah, perbudakan? Begini ya, perbudakan dalam Islam itu cuma satu, karena kekafiran. Ya, dan itu pun terjadi karena peperangan. Satu karena kekafiran, kedua karena peperangan. Maksudnya begini, kita ini semua adalah hamba Allah. Kalau antum jadi hamba Allah, antum merdeka. Tapi kalau antum tidak mau jadi hamba Allah, maka Allah akan hambakan antum dengan yang lainnya. Ya. Artinya kalau kita masuk Islam kan jadi hamba Allah, tidak jadi budak lagi kan.
Ketika kita semua jadi hamba Allah, maka kita merdeka. Tapi kalau antum tidak mau jadi hamba Allah, maka Allah akan kirim orang yang akan menghambakan kamu. Dan itu pun terjadi karena peperangan. Nggak ada lagi. Ya. Sebab kalau terjadi peperangan, kalau sebelum ketangkap pun dia masuk Islam, tidak jadi budak. Ya, ketangkap jadi budak itu kalau dia ketangkap kafir. Karena kekafiran itulah diperbudak dalam Islam. Bukan karena manusianya, karena kekafirannya. Ya, karena dia menghamba kepada selain Allah, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Tapi hari ini kan tidak ada lagi perbudakan. Mana ada kita kenal dalam perbudakan, kan nggak ada. Tetapi maksudnya di sini bahwa dalam Islam itu mengangkat dunia perbudakan, sehingga Nabi SAW itu mungkin isyaratnya termasuk juga kalau sekarang kita lihat ada jual beli manusia, ya kan? Jual beli pekerja, dipekerjakan tapi tidak digaji gitu kan. Lah Islam itu sangat menentang perkara-perkara seperti ini. Jadi yang pertama, prinsip ketenaga kerjaan Islam pun mengatur bahwa kemerdekaan manusia. Kemudian yang kedua, prinsip kemuliaan derajat manusia. Artinya Islam itu menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan terhormat, apapun profesinya. Tidak bisa kemudian antum di sini punya perusahaan, di situ ada office boy, ada tukang sapu, nggak bisa antum merendahkan dia. Islam ini sama apapun profesinya. Bukan berarti bos lebih mulia dibandingkan office boy kan, nggak bisa. Islam tidak kenal itu. Karena kemuliaan itu hanya ada pada takwa saja. Ya, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang kerja di kantor dengan orang yang bersih-bersih jalan dalam Islam sama. Karena dua-duanya mencari nafkah lillahi ta'ala. Ya, terkadang mereka lebih mulia dibandingkan orang-orang yang tinggal di kantor. Karena terkadang orang di kantor ini mungkin terlibat riba, terlibat ini, terlibat itu, macam-macam maksiat kan itu. Kalau dia kan hanya kerja bersih-bersih dapat duit, halal. Ya kan, berkah. Nah, itu ya. Jadi Islam ini berusaha untuk memuliakan derajat manusia dalam apapun profesinya. Ya. Kemudian yang ketiga, keadilan dan anti diskriminasi. Ini juga Islam memang begitu ya. Jadi mereka tidak boleh kemudian memperbudak orang, tidak menggaji orang sudah kerja masa nggak digaji gitu ya. Maka Islam tidak pernah mengajar, termasuk juga kelayakan upah dalam bekerja. Makanya kenapa ada istilah bayar sebelum keringatnya. Dan itu dalam hadis Nabi SAW, bahwa kalau kita hendak membayar orang itu, sebelum keringatnya kering, bayar. Ya, kemudian sesuai dengan pekerjaan. Karena umumnya terjadi demo di perusahaan itu, karena terkadang bicara tentang masalah upah kan itu ya, masalah gaji, tidak sesuai dengan pekerjaannya kan. Sebenarnya kalau ditegakkan syarat Islam bahwa gaji itu disesuaikan dengan pekerjaannya, nggak ada orang demo itu. Ya, demo itu gara-gara tadi merasa bahwa tidak cukup, ya kan, kerjanya capek, gajinya kecil, demo lah akhirnya. Maka Islam ini berusaha untuk adil perkara itu. Intinya bahwa inilah bentuk kepemimpinan Rasul kalau bicara tentang sosial politik. Dan yang terakhir tentu cerita poligami. Ya, poligami juga ada unsur politiknya. Nabi SAW menikahi salah satunya dari semua istri yang 11 itu kan, diantaranya 3 istri Rasul itu anak pemimpin. 3 istri Nabi SAW itu dari 11 istrinya adalah anak pemimpin. Yang pertama Safiyah bintu Huyai. Huyai ibn Akhtab itu pemimpin Yahudi, ya kan? Pemimpin Yahudi dinikahi Nabi SAW. Ya. Kemudian juga Juwairiyah pemimpin Yahudi. Ketika menikah dengan Nabi SAW, akhirnya satu kabilah masuk Islam kan? Dengan menikahnya Rasul dengan Juwairiyah, mengislamkan satu kabilah. Nah, ini kan politik dakwah, ya kan? Kemudian menikah dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ini anak siapa? Anak musuhnya Nabi, Abi Sufyan. Menikah dengan Nabi SAW. Ya, akhirnya kan Nabi, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Arab itu masih mikir itu istrinya itu anaknya Abi Sufyan itu kan itu ya. Jadi akhirnya kan sedikit banyak kan agak segan gitu ya. Artinya bahwa dengan poligaminya Rasulullah SAW saja, di balik itu juga ada unsur politik, ada unsur dakwah dan begitu seterusnya gitu ya. Intinya bahwa Nabi SAW memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin dunia dan melahirkan para pemimpin dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, silakan.
udah redup matanya semuanya. Iya. Waktu itu kan Rasul udah dianggap pemimpin negara. Kan waktu yang perjanjian mau ke Mekah itu. Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Waktu dulu nama negara itu. Iya. Apa udah kayak negara sekarang ini kan ada nama negara Indonesia? Tidak. Nabi SAW ketika itu tidak ada, maksudnya tujuannya bukan betul-betul membuat negara, enggak. Maksudnya Rasul itu kan hanya berusaha untuk mengislamkan, memberikan ketenangan di kota Madinah. Ya. Jadi Nabi SAW itu kan karena ketika itu kan masih ada hubung kait dengan orang Yahudi. Ada hubung kait dengan sebagian orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik yang tidak menyerang yang ada di kota Madinah. Jadi masih tergabung dalam perjanjian. Cuman hebatnya yang membuat aturan itu Nabi gitu saja. Ya, bukan orang Yahudi, bukan yang lainnya, dan mereka setuju. Rasul itu ngajak kerjasama sebenarnya. Cuman kan belakangan orang Yahudi berkhianat. Akhirnya mundur satu persatu, mundur teratur, akhirnya terusir dari Madinah kan. Baru murni Madinah itu dikuasai kaum muslimin. Baru ketika itu menjadi murni negara Islam. Nah, sebelum mereka keluar belum menjadi negara Islam kan itu, karena masih kumpul dengan Yahudi, Nasrani. Tapi Rasul kan ngajak kerjasama dengan mereka, dengan tidak saling merugikan di bawah sebuah perjanjian disebut dengan Piagam Madinah tadi. Iya, Rasul itu hanya mengajak mereka orang Yahudi, mayoritas Nasrani dan orang musyrik yang tidak menyerang. Ayo kita buat negara berbasis kota gitu ya. Kota Madinah dijadikan negara sama-sama, ya, dalam sebuah perjanjian. Nah gitu ya. Dan untuk saling melindungi, karena kan sebelum kedatangan Rasul kan mereka saling perang, menumpahkan darah. Nah, jadi dan tidak aman dari serangan dari luar. Makanya Rasul itu ingin mengokohkan kota Madinah itu menjadi sebuah negara berbasis kota supaya kehidupannya juga tenang, damai, aman, kemudian tidak diserang dari luar, kemudian orang sejahtera dan begitu seterusnya. Dan itulah memang yang ditampakkan pertama kali dakwah itu akhlak. Ya, jadi yang menjadikan kemudian orang-orang Madinah banyak masuk Islam itu kan karena akhlak Nabi SAW dengan mereka nampak itu nggak ada orang sehebat akhlaknya Nabi. Itu pula yang menjadikan orang-orang tertarik masuk Islam. Ya, wallahu a'lam. Belum ada kayak sekarang nih. Belum ada. Iya. Belum ada. Mungkin ada kita buat pasal. Kalau bicara politik kan bicara negara. Iya. Mungkin pergumulan atau perseteruan antara negara Islam, khilafah, negara dengan konsep demokrasi kan akan terus ya. Sampai sekarang pun nanti apalagi ini kan menjadi diskursus. Iya. Kalau Nabi sendiri kan sebetulnya konsep negaranya itu yang bagaimana? Nah itu pertama ya. Yang kedua, kalau tadi bicara piagam, jadi saya ingin membandingkan piagam Jakarta dan piagam Madinah itu gimana? Ada sebutkan. Contoh. Kalau saya baca contoh. Dan kayak Founding dulu berpikir di situ juga mungkin. Iya. Iya, alhamdulillah. Ya tentu Nabi SAW konsepnya membuat negara itu ya kan berdasarkan wahyu. Semua yang tercantum dalam konstitusi Madinah yang tertuang dalam Al-Wathiqah atau Piagam Madinah itu kan berdasarkan wahyu. Karena Rasul yang menulisnya. Walaupun tadi saya katakan ada kritikan sebagian ulama kan tentang soal perjanjian itu ada atau tidaknya kan, tapi sudah kita jelaskan bahwa ada sebagian bundul-bundulnya atau pasal-pasalnya itu ada di beberapa hadis sahih dalam Bukhari Muslim. Artinya kita katakan perjanjian itu ada, apalagi bahasanya bahasa Nabi, gitu kan, secara Arab. Jadi ya konsepnya adalah konsep sesuai wahyu, minhajun nubuwah istilahnya kan, manhaj kenabian. Ya siap mana negara-negara pun kalau mengikuti konsep kenabian pasti akan aman negara itu kan, akan berkah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim
barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, tentu kami akan buka berkah langit dan bumi. Ya kan? Artinya konsep negara Rasul ya konsep Islam, kembali kepada wahyu Al-Quran. Ya, dan Nabi sendiri adalah wahyu kedua. Setelah Al-Quran, hadis. Ya, ucapan beliau tidak keluar dari hawa nafsu. Beliau mengucapkan dengan wahyunya. Itulah konsep Nabi, sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua aturan-aturan kota Madinah dalam wathiqah itu semua dari Nabi. Nggak ada ikut campur Yahudi di situ. Tetapi kan isinya tidak merugikan mereka. Sama sekali. Tidak merugikan warga yang ada di dalam gitu kan. Oh, Yahudi pun setuju. Ya. Cuman karena hasadnya mereka akhirnya berkhianat itu saja sebenarnya. Akhirnya satu-satu akhirnya keluarlah. Makanya Madinah menjadi negara Islam. Apalagi semakin berkembang kemudian setelah Fatu Mekah, banyak kabilah-kabilah masuk Islam, makin lagi Islam bersinar di kota Madinah. Ya, sampai ke arah kita. Adapun tentang masalah piagam Madinah dengan piagam Jakarta, ya saya juga kurang membaca piagam Jakarta, cuman saya pernah sekilas mendengar saja bahwa itu fotokopinya saja kan. Ya, tapi kan harus dipahami bahwa konsep yang baik terkadang belum bisa diterapkan di negara yang kurang baik, gitu kan. Selama para pejabat kita tidak mengakui bahwa undang-undangnya lebih baik dibandingkan Al-Quran dan Sunnah, ya mereka masih Islam. Ya. Tapi kalau sudah mereka mengatakan bahwa undang-undangnya lebih baik dibandingkan Al-Quran dan Sunnah, itu masuk pada hadis, pada ayat Nabi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ya. Tapi kalau dia masih mengakui sebenarnya Quran Sunnah itu lebih baik, cuman kayaknya belum bisa diterapkan. Entah karena tekanan dari Barat, tekanan dari Cina, tekanan dari mana-mana kan. Ya, tapi kan dia masih mengakui bahwa Quran Sunnah itu lebih baik kan itu. Ya, kalau itu masih bisa kan itu, masih kita bertolerir dengan orang kayak gitu. Tapi kalau sudah menganggap undang-undang negara demokrasi jauh lebih baik dibandingkan Quran Sunnah, itu sudah keluar dari Islam. Karena sudah menyampingkan wahyu namanya ya. Ya kita berdoa saja mudah-mudahan negara kita semakin baik mengarah kepada wahyu kan itu. Karena bagaimanapun sudah banyak musibah-musibah di negeri kita ini. Kemarin saja kita baru gerhana. Ya, gerhana ini sebenarnya sama dengan gempa, sama dengan tsunami, sama dengan banjir. Itu gempa itu sama, sinyal. Ya, Allah menakut-nakuti kita gitu ya. Sebagaimana gempa menakut-nakuti kita. Kemudian tsunami nakut-nakuti kita juga. Banjir nakut-nakuti kita. Gerhana juga nakut-nakuti kita. Makanya Nabi dalam khutbahnya gerhana itu bukan karena kematian seorang atau karena kehidupan seorang. Karena ketika terjadi gerhana, meninggal Ibrahim, anak beliau. Bertepatan dengan meninggalnya anak beliau Ibrahim. Ya, makanya Rasulullah SAW kemudian meluruskan akidah orang-orang jahiliyah. Meninggal anak saya bukan karena terjadinya gerhana. Enggak ada kaitan Ibrahim meninggal dengan gerhana hari ini. Karena kan gerhana matahari total ketika itu. Di zaman itu belum ada listrik. Kalau di zaman sekarang gerhana matahari total nampaknya semua terang kan gitu. Jadi tidak takut kan. Zaman itu nggak ada listrik. Kalau gerhana yang gelap-gelapnya bumi ini. Ya gimana orang nggak takut? Rasul sampai lupa barangnya. Langsung ke masjid, langsung sholat. Ya kemudian ngomong gerhana ini tanda-tanda kuasa Allah. Bukan karena kematian seorang, bukan karena kehidupan. Ya. Tetapi sengaja Allah datangkan liyukhawwifa bihi ma ibadah, untuk menakut-takuti hambanya. Makanya biasanya habis gerhana ini banyak musibah biasanya. Umumnya kita lihat kan setelah terjadi gerhana kan mesti banyak musibah di negeri kita. Kenapa terjadi banyak musibah? Karena yang ditakut-takuti tidak takut. Kan gerhana itu kan nakut-takuti kita. Loh yang ditakut-takuti nggak takut. Allah takuti kita tidak takut. Allah peringatkan kita tidak ingat dengan peringatannya. Allah tegur kita tidak mau menerima tegurannya. Tetap aja maksiat ya. Banyak musibah lah jadinya. Coba kalau habis gerhana itu yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang tadinya tidak ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya malas ke majelis taklim, nggak akan terjadi musibah tuh. Ya, jadi ya kalau memang konsepnya kembali kepada wahyu ya, insya Allah akan semakin baik lagi. Dan kita berdoa semoga seperti itu. Wallahu a'lam. Karena itu kan ada dalam peristiwa itu manjakan sari. Jadi berikan kepada seorang pekerja upah untuk kayak gitu, makanya kan ini kan kayak kita jualan gitu kan.
selesai kita hitung langsung bayar per hari. Sesuai akadnya atau kayak usahanya beda. Usahanya bulan. Hadis ini jangan dipahami secara zahirnya. Ya, nanti kalau yang kerja di AC itu nggak ada keringatnya. Repot. Ya, bukan itu maksud Nabi itu. Maksudnya upah sebelum keringatnya itu maksudnya jangan zalimi dia. Ya, upahlah sesuai dengan pekerjaan dia. Jangan antum pekerja akan dia 1 hari 1 malam, upahnya pula setengah hari. Itu kan tidak sesuai dengan keringatnya gitu maksudnya kan. Artinya harus ada keadilan dalam upah itu. Gajinya segitu, memang gajinya segitu ya segitu. Contoh memangnya antum bangun rumah, umumnya tukang bangunan dari jam 8 kerja, jam 5 pulang, 150 hariannya. Itu umumnya. Ya udah bayar segitu. Itulah sesuai kerja dia. Kan itu. Ya. Tiba-tiba antum dia udah kerja dari jam 8, betul-betul dia nggak istirahat sampai jam 5, antum kasih pula 50. Itu nggak sesuai dengan keringatnya namanya. Nah, itu maksudnya ya. Itu kiasan sebenarnya. Supaya kita itu jangan mendolimi pekerja. Dan bayarlah sesuai dengan pekerjaannya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Gimana tuh metodenya? Ya Rasulullah ini ya semuanya jadi motivator dia. Contoh misalkan ini Abu Hurairah bahkan anu sendiri ini Aisyah sendiri tidak sedikit juga apa dari situ lebih. Nah itu modelnya ini ya bilang tadi Ustaz bilang wah ini jadi ulama besar ini. Maksudnya nih metode Rasulullah gimana nih untuk mengkader atau untuk memberi kajian itu satu. Terus kedua itu sahih apa sebenarnya Abu Bakar Utsman hartanya itu saya juga bertanya-tanya ya, hartanya Utsman itu kok sampai saat ini jadi wakaf kemana Abdurrahman bin Auf yang juga orang kaya itu kok hanya Utsman gitu ya yang terkenal yang ini padahal itu juga bukan istilahnya sampai tak mau lah kejar harta ya Abdurrahman bin Auf itu. Nah ini apa? Saya mau nanya yang Utsman ini, yang itu dan kalau itu apa sampai saat ini ada dari mana gitu. Jadi itulah yang saya tanyakan dua. Iya. Ya alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita bicara tentang yang antum tanyakan ini kan bicara tentang parenting ya sebenarnya kan. Kebanyakan kita ini kadang-kadang kalau bicara tentang parenting kita belajar dari parenting barat. Ya. Dari profesor-profesor orang-orang non-muslim. Metode-metode pendidikan dari mereka sebenarnya nggak ada gunanya. Ya, parenting yang paling baik itu Nabi. Karena sudah jelas teruji gitu kan. Hasilnya ada gitu ya. Hasilnya jelas Abu Bakar, Umar, bayangkan baru Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali saja sepertiga dunia dikuasai sampai ke Afrika gitu kan. Itu baru 4 orang tuh, Khulafaur Rasyidin, belum yang lainnya kan. Gimana kalau semua sahabat jadi pemimpin satu dunia lah kan gitu dikuasai. Ya, itu dari segi kepemimpinan. Belum lagi pakar-pakar ilmu ya kan, hadisnya, Qur'annya. Bahkan bicara ilmu kedokteran juga sama, semua kan dari Islam semuanya. Ilmu hisab, matematika semua kan dari Islam itu. Cuman mereka kan yang mengadopsi dari kita saja. Sebenarnya seperti itu. Termasuk ilmu sains sendiri kan mereka itu kan meneliti dari Quran dulu baru mereka teliti gitu. Bahannya kan dari Quran juga baru diteliti gitu ya. Bukan mencari sendiri gitu. Intinya bahwa ya metode Nabi tentu karena metode wahyu tadi ya kan. Memang Rasul dibimbing sejak kecil pun saya katakan di mukadimah tadi dari mulai ra'il ghanami ila riayatil umami ya gitu ya. Mulai dari mengembala sampai menjadi pemimpin dunia. Ya sudah wajar. Nabi SAW itu mampu mengkader itu semua. Ya tentu kalau kita ingin belajar kepemimpinan Rasul, pengkaderan Rasul kepada para sahabat itu ya mulai dari bangunnya Rasul sampai tidurnya Rasul, makannya Rasul, minumnya Rasul, jalannya Rasul ya betul-betul harus ini. Ya, harus dipelajari. Ya, seperti tidurnya Nabi. Tidurnya Nabi kalau kita umpamanya ngikut tidurnya Nabi itu mukjizat, baru cerita tidurnya jadi mukjizat. Enggak ada orang sakit kalau ngikuti tidurnya Nabi itu.
Orang sakit itu kan yang menyelisih tidurnya Nabi. Ya, itu saja udah membawa faedah kesehatan, tidurnya saja, makanannya, dan begitu seterusnya. Termasuk belajarnya Nabi dan begitu seterusnya. Tarbiyahnya Nabi, ya memang itu dikupas secara luas. Intinya bahwa kenapa Nabi bisa mengkader sehebat itu, ya karena dia seorang Nabi, seorang Rasul, ada wahyu. Tetapi tentu kita bisa belajar dari metode Nabi, kan itu ya. Dengan cara apa? Ya terus belajar sirahnya. Bagaimana cara Nabi bertarbiyah, mengajar. Contoh saja yang mudah nih. Nabi SAW kalau mengucapkan sesuatu, hendak memerinci sesuatu, Nabi SAW biasanya menyebutkan angkanya dulu. Contoh nih, Bunyal Islam ala khamsin, ya kan? Syahadati an la ilaha illallah, kemudian wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait. Kata Rasulullah, rukun Islam ada 5. Letakkan angka 5 di otakmu. Tidak dirinci dulu. Rasul tidak mengatakan, oh rukun Islam itu 1 syahadat, 2 salat. Tidak gitu. Karena akan susah dihafal. Untuk memudahkan menghafal, letakkan angka 5. Jadi kalau antum mau mengajar anak-anak, gitu ya kan, jangan dirinci dulu, diglobalkan dulu dengan angka. Itulah metode Nabi, contohnya aja ya kan. Ya, nah rukun Islam ada 5, ingat 5. 5-nya dulu diingat. Jangan cerita syahadat sholatnya dulu, 5-nya dulu. Kalau sudah nempel angka 5, baru dirinci. 1 syahadat, 2 sholat. Itu akan lebih mungkin. Kalau kita ikut metode seperti ini, lebih mungkin. Contohnya saja seperti itu. Ya, Nabi mengajarkan sistem seperti ini, gitu ya. Kemudian contoh nih Nabi SAW, dia betul-betul menghargai walaupun anak-anak. Ya, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, itu kan usianya masih Abdullah bin Abbas lah. Ketika itu usianya mungkin masih SD, 12 tahun. 12 tahun ke 6, kelas 6 SD. Ya kan? Dibonceng oleh Rasulullah. Tapi lihat Nabi SAW mengajarkan Abdullah bin Abbas ini. Maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat? Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan kau dapati di hadapan. Apabila minta kepada Allah. Apabila minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Ibnu Abbas, kalau satu manusia hendak mencelakakan kamu, tidak akan celaka kecuali yang sudah ditulis. Kalau satu manusia hendak berikan manfaat, tidak akan sampai manfaat kecuali yang ditulis. Lihat, bayangkan. Ini anak yang diomongi umur 12 tahun, masih 6 SD gitu kan. Tapi lihat Nabi SAW itu mengajarkan dengan bahasa-bahasa yang tinggi kan, yang luar biasa gitu, yang menyemangati anak itu. Akhirnya Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Turjumanul Quran, ulama besar. Jadi jangan kita remehkan anak kita gitu. Anak kecil saja, belum. Bukan gitu, tetap anak harus dihargai. Iya, hari ini anak-anak, besok dia jadi pemimpin kita. Kita tidak tahu. Ya, makanya ketika Amas ini ulama besar, orangnya buta buram, bukan buta sama sekali tidak melihat. Dia ngajari anak-anak, para ulama dunia. Ditegur sama kawan-kawannya, ya Amas, anta alimud dunia, engkau ini ulama dunia, ngapain kau ajar anak-anak katanya? Ngajar kami aja yang gede-gede. Anak-anak biarkanlah itu urusan yang lain yang ngajar. Mas marah dia mengatakan, iya hari ini mereka anak-anak mereka nanti yang jadi ulama pengganti saya katanya kan. Jadi itu saja dari situ kita bisa melihat Nabi itu sangat memuliakan anak-anak. Ya. Jadi tarbiyahnya memang seperti itu. Dan mendoakan, ya mendoakan. Abu Hurairah itu kan kenapa dia hafal dan tidak pernah lupa karena didoakan oleh Nabi. Ya. Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi. Jadi seorang murabbi harus banyak mendoakan murid-muridnya. Ya, dan doa itu sama dengan mengetuk pintu langit. Karena Rasul mengatakan malam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Tapi kalau kita meminta manusia, manusia marah sama kita. Kan itu baliknya. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Kalau kita minta kepada manusia, manusia pula marah. Ya. Dan doa itu mengetuk pintu. Hari-hari pintu langit kita ketuk. Logikanya begini ya. Kalau antum datang ke saya nggak suka dengan antum. Tiba-tiba antum datang ke rumah saya, diketuk-ketuk dari pagi sampai malam. Nggak mungkin nggak saya buka kan? Nggak mungkin lah. Ngapain kita ketuk saja? Minimal buka mau marah atau mau ngapain kan itu? Pasti dibuka. Ini manusia. Walillahi matsalul a'la. Mungkin Allah jauh dibandingkan manusia. Kalau kita hari-hari ketuk pintu langit, taktuk, masa Allah nggak mengijabah kan itu? Ya seorang murabbi ahli tarbiyah yang banyak berdoakan supaya Allah memberikan hidayah, memberikan ilmu kepada anak didik kita. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya.
Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.